Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hidup hari demi hari. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema berdoa sebelum bertindak. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 yang demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda berdoa hari ini? Berdoa sering diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan maksud nyuwun berkah agar apa yang dikerjakan itu diberkati oleh Tuhan, atau sebagai salah satu cara bersyukur dan sebagai cara orang beriman untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dalam kebiasaan yang sering kita lakukan dan jumpai dalam realita keseharian, sebelum melakukan aktivitas biasanya seseorang memulainya dengan berdoa. Sebagai contoh, sebelum makan, sebelum pergi bekerja, atau sebelum belajar. Dalam momen khusus misalnya, seseorang juga bersyukur melalui berdoa. Atau ketika menghadapi pergumulan, seseorang juga berdoa. Pergumulan setiap orang berbeda-beda. Ada yang bergumul soal pekerjaan, jodoh, momongan, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan hidup dan pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus pernah mengalami pergumulan. Sebelum menghadapi peristiwa atau kejadian yang penting, Tuhan Yesus berdoa. Alkitab mencatat ada narasi ketika Tuhan Yesus naik gunung bersama dengan ketiga murid, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tujuannya adalah untuk berdoa. Sebab Tuhan Yesus akan menuju ke Yerusalem, di mana di sana ia menderita. Juga kisah di Taman Getsemani dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39 yang menyatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus juga pernah berdoa untuk para murid-murid dan mengajarkan rumusan doa yang sempurna dalam doa Bapa Kami. Termasuk peristiwa ketika Tuhan Yesus akan memilih 12 murid yang disebut Rasul itu. Terkait dengan pemilihan ke-12 murid, hanya dalam Injil Lukas dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Dalam pemahaman sederhana, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Meski Tuhan Yesus memiliki kuasa, namun ia tetap melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus berdoa semalaman. Hal itu ia lakukan agar ketika ia memilih para murid, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Bapa. Memilih rekan sekerja memerlukan hikmat, sebab tidak sembarangan orang mau dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus tidak soal kepandaian, kekayaan, atau jabatan, namun terkait dengan kesediaan yang tulus dari hati. Kalau misalnya pemilihan murid itu terkait soal kepandaian atau jabatan, bisa saja Tuhan Yesus memilih semua murid yang berjabatan tinggi, misalnya sebagai imam, dokter, atau jabatan yang lain. Tetapi kita melihat murid yang dipilih Kristus, beberapa di antaranya adalah nelayan yang sederhana.
Meski murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus bermacam-macam karakter dan latar belakang, namun mereka sudah diberi kesempatan istimewa. Bahkan mereka juga menyediakan diri untuk bekerja bersamanya. Sekalipun dalam perjalanannya, ada kalanya para murid itu terkadang mendukakan hati Tuhan Yesus karena ambisi dan ketidaktahuan mereka. Tuhan Yesus pernah menyampaikan terkait dengan syarat menjadi pengikut Kristus. Di antaranya ialah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Syarat itu bisa dilakukan bukan karena seseorang memiliki jabatan tinggi atau memiliki kekayaan, namun karena hati yang mantap dan bersedia. Sebelum narasi terpilihnya 12 murid itu, kita bisa meneladani Tuhan Yesus, yang mana ia pun mencari kehendak Bapa dalam memanggil rekan sekerjanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan kita mendatang. Terkadang apa yang sudah direncanakan bisa saja tertunda. Kita memprediksi situasi akan baik-baik saja, namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti apa yang sudah kita rancangkan kegiatan sebelum pandemi, dan ketika pandemi terjadi, kegiatan itu bisa tertunda atau bahkan mungkin gagal. Belum terbayang dalam benak kita kalau kita akan keluar itu harus menggunakan masker. Bahkan ada yang tidak pernah membayangkan akan membuka usaha jualan masker atau membuat masker sendiri dan yang lainnya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita tidak menjadi kecewa dan bisa ngelenggono terhadap apa yang harus kita hadapi, marilah kita senantiasa berdoa dan memulai segala sesuatu dengan doa. Berdoa berarti kita mengakui kerapuhan dan kelemahan kita. Dan dengan berdoa, kita berserah kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa dan Sang Pemelihara kehidupan kita. Melalui refleksi Nats hari ini, kita menghayati bahwa Tuhan Yesus juga berdoa semalaman. Tidak soal durasi waktu yang lama, namun soal kesungguhan hati. Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berdoa secara khusus, mempersiapkan dalam pemilihan kelompok intinya 12 rasul. Dalam perjalanan karyanya di dunia, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kepada para murid untuk berdoa, tetapi ia sendiri pun mengambil waktu khusus untuk berdoa. Mari kita meneladani Kristus dengan senantiasa berdoa sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Berdoa bukan hanya agar apa yang akan dikerjakan, dirasakan, dan dilalui senantiasa diberkati, tetapi juga sebagai wujud pengakuan akan kuasa Tuhan yang melebihi kuasa manusia dan kehendak Tuhan yang melebihi kehendak manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah senantiasa, karena Tuhan mendengar setiap kata yang terucap dan hati yang tertuju padanya. Amin.